Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatan. Lis-shaim, orang yang puasa, laki-laki shaim. Lis-shaim, orang yang berpuasa itu farhatani. Dia memiliki dua farhah. Farhah. Kalau satu farhah, kalau dua farhatani, kalau tiga farahat. Orang yang berpuasa itu memiliki dua farhah. Dalam kamus arti farhah, cari pada huruf fa, faraha. Di situ dijelaskan arti farahah, artinya haflatul urs, haflah pesta, urs pernikahan. Orang yang berpuasa itu punya dua pesta pernikahan. Apa maknanya? Ternyata faraha artinya bahagia dan gembira. Kegembiraan orang yang berpuasa itu seperti gembiranya orang yang sedang menjalani pesta pernikahan. Begitulah orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Bahagia yang pertama, farhatun hina yuftir, berbahagia ketika dia berbuka. Yang satu lagi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, farhatun hina yuftir, berbahagia ketika berbuka. Level yang paling rendah, nafsu syahwat hayawaniyah, makan, minum. Kenapa dia senang? Karena dia mau makan. Kenapa dia senang? Karena dia mau minum. Kenapa dia senang? Karena dia menyalurkan hasrat, seksual, biologis. Tapi sebenarnya bukan itu. Ada yang lebih hebat daripada materi. Karena kalau bahagia karena makanan, ketika makanan habis, bahagianya hilang. Berbahagia karena minuman, habis sudah hilang haus, bahagianya hilang. Berbahagia karena biologis, dia sudah mendapatkan kenikmatannya, bahagianya hilang. Tapi ada kebahagiaan yang kekal tidak hilang, kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang berbuka, maka pada saat itu dia pada saat kondisi paling lemah, lemah fisik, lemah badan. Pada saat dia merasa paling lemah, disitulah dia paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada saat solat kapan? Aqrabu ma yakunul, hadis riwayat Muslim juga. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud. Fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Mengapa? Karena saat sujud itulah dia merasa paling rendah, keningnya dia tempelkan ke lantai, tempat yang diinjak hina. Pada saat itu dia sedang rendah, disitulah Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Dan bagi orang yang berpuasa kapan? Puncaknya adalah menjelang berbuka, lapar, haus. Pada saat dia merasa dirinya rendah, lemah, hina, pada saat itu dia sedang tinggi, maka dia pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pintu, la yadkhuluhu illa shaimun, tak boleh masuk ke pintu itu kecuali hanya shaimun, orang yang puasa saja. Siapa dia? Apa namanya? Babur Rayyan, pintu Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada kosong luang kecuali melaksanakan puasa. Dan orang yang berpuasa itu bukan hanya sekedar kedekatan dengan Allah, tapi mental fisiknya juga sempurna. Selesai bulan Ramadan, muncul sel-sel baru, racun-racun dalam badan habis. Yang memakannya siapa? Badan itu sendiri. Badan kita ini mesti dikasih makan. Kalau dia tidak makan, makan diri. Diri kita itu sendiri dimakannya. Ini di dalam paralon. Jadi kalau dibilangkan saluran darah kecil sebesar rambut, tak terbayang. Dalam saluran paralon pipa besar ini tersumbat banyak sekali gula. Ambil gula, letakkan dalam kuali, letakkan di atas kompor, nyalakan api. Selesai itu biarkan sampai dingin. Tariklah sendok itu, takkan copot. Angkat sendok, terangkat sama kualinya sekalian. Kenapa? Karena gula sudah membeku. Begitulah gula beku dalam darah kita. Makanya mengental, dimakan tablet pengencer darah. Lain lagi yang membekukan itu apa? Minyak, kolesterol.
minum makan segala macam minyak, pengawet. Bagaimana ini menghancurkannya dari dalam badan? Badan bisa memakan gula itu, badan bisa memakan darah itu, badan bisa memakan racun-racun itu. Dengan apa? Jangan kasih dia makan. Orang barat menyebutnya terapi, fasting terapi. Dia tak tahu saum, tak tahu dia puasa, yang tahu dia fasting. Jangan makan berat, minum boleh, makan buah boleh, merokok boleh. Berapa lama? 8 hari dalam sebulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika saya lihat brosur ditunjukkan jamaah, tengok nih Pak Ustadz, ada program dari orang Amerika katanya kalau badan mau sehat tahan makan selama 8 hari. Begitu saya baca, saya tengok, subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nabi kita sudah mengajarkan ini 14 abad yang lalu. Senin Kamis. Makanya berapa banyak orang tua-tua kita yang katanya sakit-sakitan, tapi begitu mengamalkan ini sehat walafiat. Keluar dari Ramadan, 3 paling tidak mesti bertambah: iman, ilmu, amal. IIA, iman, ilmu, amal. Kenapa iman bertambah? Di bulan Ramadan tak berani mendongakkan kepala, mata takut menengok yang haram. Di bulan Ramadan tak berani memakaikan telinga mendengar yang tak diridai Allah. Di bulan Ramadan tak berani memakai lidah membicarakan aib, kekurangan, ghibah, namimah. Di bulan Ramadan tak berani melangkahkan kaki ke tempat yang dimurkai Allah. Maka iman bertambah. Lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Farhatun hina yuftir, berbahagia ketika berbuka, berbahagia ketika berhari raya, berbahagia ketika senang hati makanan saudara kerabat. Farhatun hina yalqa rabbahu, berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.